Halo Warriors, selamat datang di Warriors Club. Di episode ini sedikit istimewa karena kita akan bahas tentang hal-hal yang beredar di luar sana terkait apa itu airsoft gun dan penyebutannya, dan nanti kita akan membandingkan jenis-jenis airsoft gun apa saja dan perbandingannya dengan yang asli di sini. Di session pertama kita akan bareng dengan salah satu narasumber kita yang akan membahas tentang AEG, yaitu Airsoft Electric Gun, gitu ya. Nanti selebihnya ikuti terus video ini sampai kelar. Nah Warriors, kayak yang saya tadi udah bilang di awal, saya ditemani Mas Nuk. Apa kabar? Sehat. Kita ketemu lagi. Selalu ketemu lagi. Selalu ketemu lagi. Mas Nuk, gini, banyak hal-hal di luar sana terkait airsoft gun, terutama penyebutan airsoft gun yang selama ini kurang bener gitu ya, kurang bersahabat bener. Sebenarnya gini, kalau untuk kita menyebut ini di airsoft gun sebenarnya apa, Mas Nuk? Yang apa ya, yang enak dan bener gitu, secara bener gitu, Mas Nuk? Sebetulnya kalau kita bicara tentang airsoft gun, betul. Sebetulnya kita berbicara tentang mainan sebetulnya. Replika. Jadi, lebih ke mainan ya? Mainan, replika, dalam tanda kutip senjata. Betul, tapi betul. bukan senjata. Tapi bukan senjata. Tapi kalau sesat pikir ini, saya berani sedikit mengatakan sesat pikir. Karena ini sebetulnya bukan senjata. Ini bukan senjata. Kita fair-fairan saja, ini bukan senjata. Ini mainan. Ini mainan. Replika senjata. Nah, karena bersifat seperti itu, menyerupai senjata, maka sering disalah tafsirkan, sering disalahgunakan. Nah, itulah yang menjadi pokok persoalan kita di area-area. Jadi, misalnya kita punya airsoft gun, kita tidak boleh menyebut ini sebagai senjata karena memang bukan senjata kan, gitu. Oke. Ya. Seperti halnya kita misalnya kita bicara tentang sebuah mainan, karena sebetulnya ini digunakan untuk kepentingan, bukan kepentingan senjata. Tapi kepentingan hobi, kepentingan olahraga, dan sekitarnya. Jadi tidak ada korelasi antara barang ini dengan fungsi yang sebenarnya dari sebuah senjata. Berarti untuk teman-teman mungkin di media atau yang selama ini memberitakan untuk benda ini menyebutnya sebenarnya apa, Mas Dok? Kalau ini senjata bukan atau bagaimana, atau kalau kita tadi menyebutnya sepakat airsoft gun, tapi kalau di luar negeri sebetulnya tergantung jenisnya ya. Kalau misalnya itu jenisnya elektrik, automatic electric airsoft gun. Jadi sebetulnya di sana itu tidak terkandung pengertian senjata, tapi dia memang ada unsur replika dari sebuah barang yang namanya senjata. Tapi kita berkaca pada purpose-nya, tujuannya. Tujuannya memang bukan untuk senjata. Jadi karena bentuknya yang menyerupai tadi, karena dari replika itu kan pasti menyerupai ya, Om Andri. Maka tadi sering disalah tafsirkan sebagai senjata. Tapi kalau saya boleh bilang, ini masuk dalam kategori memang mau tidak mau ini dikatakan sebagai toys sebetulnya. Sebagai toys, tetap sebagai toys. Tadi sudah bilang ada salah satu banyak jenisnya. Kita akan dengan Mas Nuk, kita akan ngomong tentang salah satu jenis yang paling populer, yaitu AEG. AEG apa dan bagaimana cara kerjanya, Mas? Ini izin saya. Siap. Jadi automatic electric airsoft gun, yang jamak disebut AEG. Memang ini kalau dalam penghobi airsoft ini paling populer. Karena dia ini mungkin dari segi penggunaannya dia lebih simple, sederhana. Kemudian untuk para pemula juga enak dipakainya. Ada yang dari ABS, ada yang dari semi metal. Bahannya. Jadi tergantung merek dan itu yang ditawarkan oleh para pabrikannya. Tapi secara prinsip airsoft yang tipe AEG itu digerakkan, dari namanya saja sudah kelihatan, elektrik. Jadi dia digerakkan oleh tenaga baterai yang menjadi sumber utama dari baterainya seperti ini. Mainan ini. Baterainya seperti ini. Ini contoh baterai LiPo ya. LiPo. Jadi gimana sistem kerjanya AEG, Mas? Jadi sebetulnya di sini ada komponen-komponen yang cukup rumit. Ya. Ada gearbox, kemudian ada piston,
kemudian di situ ada tadi digerakkan oleh elektrik, Ya. sehingga gearbox ini nanti akan menggerakkan mekanisme piston itu sehingga menimbulkan kompresi tekanan udara. Oke, kemudian meluncurkan Pellet itu. Pellet tadi. itu. Jadi kalau kita boleh dibilang bukan peluru ya, bukan peluru ya? tapi nah ini dibuat dari resin padat Ya, yang biasanya disebut ball bearing. BB, BB, betul. ball bearing. Oke. Tapi kalau di luar negeri nyebutnya bisa jadi pellet, sesuatu Pellet, ya. yang projectile tadi, Ya, ya, yang ya, ya. meluncur dari nozzle sini. Jadi sebetulnya mekanismenya cukup, ya ada beberapa komponen sistem, tapi pada intinya digerakkan dengan sumber powernya yaitu baterai. Baterai, ya. Makanya disebut sebagai Oke. automatic Electric airsoft gun. Dan ini yang paling populer, paling jamak populer, digunakan, paling jamak. gitu ya. Dan dia lebih cenderung bersahabat dengan para pemula, bahkan sudah medium, bahkan yang para pakar pun, karena perawatannya Betul, lebih perawatan. mudah. Asal nggak kena air aja gitu. Karena mesinnya listrik ya, banyak komponen listrik ya. ada komponen listrik, sehingga lebih enak dan reliable untuk dipakai ya dalam hobi sehari-hari kita. Oke, ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Itu yang elektrik. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mas Nuk, kalau untuk elektrik? Sepertinya tidak banyak yang kami tambahkan. Yang penting adalah tadi perbedaan antara satu tipe dengan tipe airsoft gun tadi, replika tadi lebih banyak pada sumber energinya. Sumber energinya, ya. Warriors, nanti di akhir kita akan mencoba tes masing-masing jenis ini. Jadi teman-teman Warriors bisa ngelihat yang mana elektrik, bagaimana cara kerjanya, kemudian satunya lagi dan satunya lagi. Kita tetap ikuti sampai kelar. Warriors, di sesi kedua ini saya sudah sama Hendra. Apa kabar? Baik, salam Warriors. Ya, tadi sudah kita bilang di sesi pertama bahwa yang kedua ini kita punya airsoft tapi dengan jenis yang berbeda, yaitu GBB. Gitu ya, Bro. Atau gas blowback ya. Gas blowback ya. Bisa dijelasin nggak? Ini tadi AEG sudah jelaskin nama Mas Nuk, Ya. sekarang GBB. Cara kerjanya dan bagaimana sebenarnya dia Ya, ini? jadi kalau tadi yang electric gun ya itu menggunakan tenaga baterai. Ya. Kemudian yang jenis kedua ini gas blowback, dia menggunakan tenaga gas. Oke. Teman-teman biasa bilang ini green gas. Green gitu gas, ya. Tapi pada dasarnya gas ini tuh seperti gas freon. Jadi sifatnya dia itu dingin dan dia non flammable. Ya, Jadi nggak bisa kebakar gitu. Kemudian Oke. untuk cara kerjanya sendiri itu ini gas kita masukkan ke dalam magazine melalui inlet ini. Nah, kemudian di sini masuknya BB atau pellet, Pellet, betul. ya. Kemudian setelah magazine ini dimasukkan ke dalam unit, nanti mekanisme pengoperasian di dalam unit ini akan memukul yang kita sebut valve. Valve, ya. Setelah dipukul, nanti gas akan tersembur keluar, Ya, ya. yang pada akhirnya akan mendorong pellet itu keluar. Keluar ya dari Gitu. sini. Ya, jadi mekanismenya seperti ini pengoperasiannya. Ini, jadi setelah magazine dimasukkan, kemudian kita harus kokang Ya, sekali ya. ya. Kita kokang sekali, kemudian baru bisa kita tembakkan. Oke. Gitu. Sebenarnya mekanismenya untuk gas blowback itu lebih simpel dibandingkan dengan yang elektrik ya. Ya. Untuk part-partnya juga lebih sedikit. Dan komponennya tidak sebanyak yang elektrik tadi Iya, ya, karena tidak di sebanyak. dalamnya udah banyak gear segala macam. mekanisme Kalau ini ya, electrical ya. betul. Kalau ini lebih simpel. Lebih simpel. Ya, ya. Jadi cenderung mirip dengan Ya, aslinya gitu ya. pengoperasinya sebenarnya kurang lebih hampir mirip sama yang asli Ya, gitu. ya. Kemudian kalau perbedaan yang paling mencolok ya, mungkin ada di kapasitas magazine. Ya, kalau untuk yang elektrik itu ada berbagai jenis magazine, mulai dari low capacity, kemudian ada mid capacity, dan terakhir sampai ada high capacity. Ya, betul. Gitu. Kalau untuk gas blowback sendiri itu dia kapasitasnya sekitar 30 sampai 40 butir aja. Oke. Ya, jadi ya lebih realistik Lebih lah realistis gitu. ya, oke. Untuk unit airsoft dia lebih realistik juga gitu. Kemudian kenapa kita sebut gas blowback? Karena pada setiap pengoperasian itu dia ada semacam apa ya, hentakan balik lah. Oke. Nah, itu Tendangan balik ya. tendangan balik ya memang tidak sekencang yang asli, tapi itu apa ya? Itu adalah sensasi-sensasi yang teman-teman cari ya. Oke. Gitu. Lebih realistik gitu. Betul. Berarti Ya. untuk gas blowback sendiri bisa dikatakan kalau Warriors pengen mencari
sensasi, merasakan sensasi tendangan balik seperti aslinya mirip gitu. Iya. Itu ya perbedaannya mungkin dengan AEG gitu ya. Lebih realistis. Lebih realistis. Meskipun tetap ya ini mainan, ini replika gitu ya. Kita nyebutnya biasa unit. Unit, kita biasanya nyebutnya unit. Nah, di sini juga ada pistol. Ya. Pistol ini juga penggerak gas juga, ya, sama. Oke. Jadi sebenarnya sama aja. Ini digerakkan oleh ini green gas ini. Ini teman-teman mekanismenya seperti ini. Mekanismenya sama. Jadi nanti valve dipukul, kemudian gas menyembur dan akan melontarkan proyektil atau pelet itu. Lah, tapi yang unik untuk yang pistol ini ya, pada setiap kali tembakan slide-nya ini dia akan bergerak. Oke. Ya. Jadi ada sensasi sensasi hentakan meskipun nggak banyak ya. Ya. Jadi pengoperasiannya seperti yang asli, begitu magazine masuk, kemudian kita kokang satu kali, kemudian akan menembak terus sampai peletnya habis. Oke. Ya, dan dia slide-nya akan mengunci seperti ini, teman-teman. Gitu. Oke. Ya. Ada mau ditambahkan lagi soal gas pullback? Ya, jadi untuk salah satu tadi kan kita bilang kan fitur-fitur ya seperti ada hentakan balik atau apa. Jadi tapi gas pullback sendiri dia ada kekurangan. Apa itu? Kekurangannya itu dia ada namanya efek cooling down. Jadi kalau kita bermain di tempat-tempat yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin, dia akan mengalami efek cooling down, dan itu biasanya akan berpengaruh ke muscle velocity-nya atau hentakannya itu akan jadi berkurang ya? Agak berkurang gitu. Jadi kalau dia panas, dia bisa maksimal kinerjanya bisa maksimal. Oke. Ya, gitu. Gitu aja? Ya. Gitu aja? Oke, Warriors, itu tadi gas blowback, rifle dan pistol. Setelah ini di sesi ketiga kita akan menjelaskan salah satu yang ini tadi semua mengacu kepada yang asli gitu. Kita akan menjelaskan dengan narasumber yang kita sudah punya. Warriors, ini adalah sesi terakhir di mana saya udah punya narasumber. Mas Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mas Haji, setelah tadi teman-teman ngejelasin tentang airsoft gun, ada satu elektrik, satunya gas blowback. Nah, sekarang ini kita sudah punya yang aslinya. Bisa dijelasin nggak Mas Haji? Ini sekarang kita punya apa hari ini? Jadi sekarang kita punya senjata M4 dari pabrikan Bassmaster Amerika. Oke. Nah, untuk senjata ini kita gunakan sebagai senjata utama. Maksudnya kalau di kita sebut sebagai senjata primer. Oke. Nah, jadi senjata utama kita untuk mendukung dalam melaksanakan tugas. Nah, jadi untuk spek senjatanya sendiri hampir-hampir mirip juga seperti kalau bentuknya ya. Bentuknya mirip-mirip dengan senjata airsoft tadi, baik elektrik maupun GBB. Nah, cuman kalau di sini part-partnya lebih banyak fungsinya. Nah, jadi kalau di sini kita ada sama seperti tadi, ada popor, kemudian ada upper lower, selanjutnya ada laras, dan komponen-komponen di dalamnya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, senjata ini menggunakan kaliber 5,56. Oke, 5,56. Ya, 5,56. Kemudian untuk cara kerjanya. Nah, cara kerjanya sekarang Mas Haji. Cara kerjanya berbeda dengan airsoft yang elektrik maupun GBB. Untuk senjata ini lebih simpel sebenarnya kalau dilihat. Kalau yang tadi kita lihat yang elektrik dia harus memakai baterai, tenaga tambahan baterai. Betul. Kemudian yang GBB harus memakai tenaga tambahan gas. Nah, kalau dengan senjata ini menggunakan sistem gas cara kerjanya. Gas juga, tapi ya. Namun dia menggunakan gas yang berada di amunisi tersebut. Amunisi 556 ini. Nah, jadi untuk cara kerjanya pada saat kita melaksanakan penembakan, amunisi sudah dimasukkan ke dalam magazen, kemudian magazen sudah masuk ke senjata, kemudian kita laksanakan penembakan. Jadi pada saat laksanakan penembakan, firing pin ini akan memukul amunisi tersebut. Selanjutnya, gas yang dihasilkan dari pembakaran misiu yang di dalam selongsong ini, selain dia mendorong proyektil ini untuk menuju ke sasaran, dia juga akan mendorong balik bolt yang ada di mekanik senjata ini. Nah, kemudian begitu terus cara kerjanya sampai amunisinya habis. Nah, jadi berbeda dengan tadi, kalau tadi dengan gas, dengan elektrik, di senjata yang asli dia cuma menggunakan amunisinya saja. Oke.
Nah, secara tampilan sebenarnya sama Mas Haji, bener. Jadi Warriors kalian bisa sekarang udah tahu secara tampilan luar sih sekilas kita tidak bisa membedakan, tapi cara kerjanya ini semua pasti total berbeda gitu ya Mas Haji ya? Ya. Oke. Nah Warriors, itu tadi sedikit tentang perbedaan airsoft dan yang aslinya. Kita berdua pamit ya Mas Haji. Stay sharp, Stay low, over and out.